Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Risma Tiara Insani dengan NIM 2204211 akan menjelaskan materi mengenai tantangan makanan terhadap ibu hamil berkaitan dengan status gizi. Nah, untuk definisinya sendiri, pantangan pada makanan ini adalah sesuatu hal yang tidak dapat dimakan oleh individu dalam masyarakat karena suatu alasan kultural tertentu. Sedangkan kehamilan adalah saat yang krusial ketika kesehatan ibu dan janin bergantung pada nutrisi yang tepat. Ibu hamil membutuhkan lebih banyak energi dan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan janin yang sedang tumbuh. Dan mereka dapat memilih porsi makanan yang sesuai untuk memenuhi peningkatan kebutuhannya. Sumber pantangan makanan pada ibu hamil berasal dari keterlibatan orang tua serta suami. Dalam kehidupan seorang wanita, kehamilan dan persalinan merupakan salah satu fase kritis. Pengalaman ini berdampak pada kesiapan wanita untuk menjadi ibu serta kesejahteraan umum keluarga dan kesehatan fisik juga emosionalnya. Beberapa peristiwa tersebut berdampak pada bagaimana seorang wanita bertransisi menjadi ibu, memengaruhi hal-hal seperti kesehatan fisik dan mentalnya serta keluarga secara keseluruhan. Impian seorang wanita atau ibu hamil adalah memiliki kehamilan yang sehat. Untuk menjaga kehamilan ibu tetap sehat, harus mempersiapkan mental dan menjalani pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan bergizi, maka gizi harus dijaga seimbang. Hal ini akan memastikan janin tetap sehat dan berkembang dengan baik. Pola makan ibu membantu janin tumbuh dan berkembang saat berada di kandungan. Masalah gizi ibu hamil di Indonesia sendiri tidak dapat dilepaskan dari faktor budaya daerah. Ketersediaan pangan, kebiasaan makanan, pantangan makanan adalah aspek budaya yang melampaui nutrisi dalam makanan. Ini karena beberapa makanan tertentu adalah subjek mitos dan pantangan. Anggapan bahwa ibu hamil harus menahan diri untuk tidak makan makanan tertentu menyebabkan keadaan ibu kehilangan kualitas gizi dan berdampak buruk bagi kesehatan ibu dan janin. Menurut Sukandar, tahun 2007 di Indonesia, fenomena pantangan makanan di kalangan ibu hamil masih terus menjadi masalah karena harus menghindari sejumlah makanan yang jelas-jelas sehat. Oleh karena itu, wanita yang sedang hamil atau menyusui ragu untuk mengonsumsi makanan tertentu karena dapat membahayakan kondisi gizinya. Faktanya, wanita hamil yang tidak mempraktikkan pantangan memiliki kenaikan berat badan yang jauh lebih besar dan bayi yang lebih berat daripada wanita yang mengikuti pantangan makanan yang ketat. Pantangan pola makan dan pantangan ibu hamil dalam mengonsumsi jenis makanan tertentu yang biasanya kaya akan nutrisi penting membuat sebagian besar wanita hamil memiliki status gizi rendah dan menempatkan mereka pada risiko kematian materi yang tinggi. Kekurangan berat badan, kekurangan zat besi, dan anemia adalah penyebab utama kematian akibat pendarahan postpartum dan umum terjadi pada wanita di negara berkembang ini. Menurut Rahmaniar dalam Susanti 2013 menemukan bahwa kendala pantangan makanan berhubungan dengan prevalensi kekurangan energi kronis. Temuan penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian Surasi dalam Susanti 2013 yang menjelaskan bahwa pantangan makanan bukan merupakan faktor penyebab terjadinya kekurangan energi kronik pada ibu hamil. Karena pola makan yang dilakukan dengan pantangan tidak mengandung banyak zat gizi yang dapat memengaruhi status gizi ibu. Oleh karena itu, dengan mengonsumsi lebih banyak karbohidrat seperti nasi, pasta, dan kentang, ibu hamil dengan kekurangan energi kronis dapat memperbaiki pola makannya. Protein hewani terdapat di semua jenis daging, ikan, unggas, dan telur. Di antara sumber protein nabati antara lain kacang-kacangan, tahu, dan tempe.
Hasil analisis menunjukkan bahwa asupan energi berperan dalam menentukan prevalensi kekurangan energi kronis pada wanita hamil. Hal ini memberikan kepercayaan pada gagasan bahwa konsumsi energi seseorang berdampak langsung pada status gizinya. Wanita hamil harus sering mengonsumsi makanan berukuran sedang setidaknya 5 kali sehari. Nutrisi yang masuk ke dalam tubuh dipengaruhi oleh jumlah atau porsi makanan yang dimakan seseorang. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan ibu hamil paling banyak mengonsumsi makanan pokok lebih dari sama dengan 400 gram sebesar 59,70%, makanan pokok yang disarankan per hari sekitar 300-500 gram. Ketidakpastian tentang keterkaitan antara makanan dan kesehatan serta pantangan yang menghambat masyarakat dalam memanfaatkan persediaan makanan secara maksimal berdampak pada masalah gizi. Jika beberapa pantangan makanan sesuai dengan kesehatan ibu hamil dan anjuran dokter, hal ini tidak menjadi masalah. Namun, jika makanan yang dipantang memiliki nilai gizi yang sangat baik dan tidak ada hubungannya dengan penyakit ibu, beda lagi ceritanya. Jika konsumsi makanan berkurang dan makanan pengganti tidak tersedia, hal ini dapat menyebabkan keterbatasan makanan pada ibu hamil dan akhirnya berdampak pada asupan gizi. Lamanya masa kehamilan juga mempengaruhi pola makan ibu hamil. Pada trimester pertama, ibu hamil muda dengan nafsu makan berkurang cenderung mengonsumsi lebih sedikit. Akibatnya, tubuh menerima lebih sedikit nutrisi, ibu hamil mulai merasa lebih baik pada saat trimester kedua, sehingga mereka makan lebih banyak untuk mempertahankan penurunan berat badan yang dimulai pada trimester pertama. Dibandingkan dengan trimester ketiga, trimester pertama dan kedua, kehamilan adalah saat ibu hamil lebih rentan mengalami kekurangan energi kronis. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa proporsi ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis pada trimester pertama dan kedua lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis pada trimester ketiga, yaitu sebesar 24,59% dan 15%. Maka dapat disimpulkan, berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, jelas bahwa pembatasan pola makan tidak berkontribusi terhadap kekurangan energi kronis pada ibu hamil karena pola makan tersebut cenderung rendah nutrisi yang dapat berdampak pada status gizi ibu. Lain lagi ceritanya, jika makanan yang dibatasi memiliki nilai gizi yang sangat baik dan tidak ada hubungannya dengan penyakit ibu. Karena berdasarkan penelitian bahwa pantangan pada makanan tidak mempengaruhi status gizi ibu hamil selama hal tersebut sesuai dengan anjuran dokter. Maka untuk rekomendasinya, sebagai tenaga kesehatan khususnya perawat, sebagai edukator memiliki peran dalam melakukan edukasi kepada masyarakat khususnya ibu hamil. Program kerja seperti melakukan penyuluhan kesehatan terkait konsumsi makanan untuk wanita hamil harus berupaya mengatasi pantangan dengan pemahaman dan anjuran sebaik-baiknya bahwa pantangan makanan pada gizi dapat berdampak buruk pada pola makan ibu hamil apabila terjadi kesalahan dalam melakukan pantangan makanannya. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.